Halo semuanya, malam ini kita akan langsung menyelami salah satu sisi kelam Yunani kuno yang jarang dibahas. Bukan soal para filsuf, pahlawan, atau orang-orang yang benar-benar dikenang sejarah. Tapi justru mereka yang pekerjaannya bikin kamu mikir, kok peradaban ini bisa jalan ya? Jadi, sebelum kamu santai, luangkan waktu sebentar untuk like video ini dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu memang suka dengan konten yang aku buat. Terus kasih tahu di kolom komentar, kamu nonton dari mana dan sekarang jam berapa di tempatmu. Selalu menarik buat lihat siapa aja yang masih melek dan ikut mempertanyakan sejarah bareng aku. Sekarang redupkan lampunya, mungkin nyalakan kipas biar ada suara dengungan lembut di latar belakang, dan mari kita mulai. Di dunia Yunani kuno, terutama di kota-kota semarak kayak Athena, kata-kata bukan sekedar alat komunikasi. Kata-kata adalah senjata, karya seni, tontonan publik, dan kalau kamu jago, kamu bisa menjadikan hinaan sebagai profesi tetap. Iya, gak salah dengar. Kamu bangun pagi, pergangan, nyemil roti dan zaitun, lalu pergi untuk mempermalukan orang asing secara profesional. Bukan karena kamu lagi bad mood, ini karena memang itu pekerjaanmu. Ini bukan sekedar teriak-teriak sembarangan. Kalau cuma begitu, namanya jadi pengganggu. Yunani udah punya banyak orang kayak gitu gratis. Bukan, ini penghinaan yang terstruktur. Hinaan yang dirancang dengan presisi, waktu yang tepat, dan kreativitas yang cukup untuk membuat kerumunan tertawa. Sementara korbannya mulai mempertanyakan semua keputusan hidup yang membuatnya keluar rumah pagi itu. Bayangkan, kamu jalan-jalan di pasar, urusan sendiri, tiba-tiba seorang pria menatap matamu dan dengan lantang membandingkan wajahmu dengan patung keledai hasil pahatan yang buruk dan entah kenapa kalah perang. Kerumunan tertawa, kamu berhenti, kamu cek bayanganmu di perunggu, kamu menerima nasibmu. Dan bagian terburuknya, dia bahkan gak kenal kamu. Kamu cuma kebetulan ada di sana. Peran ini jaya di festival, pertunjukan teater, dan acara umum di mana hiburan berarti mendorong batasan. Komedi di Yunani kuno gak kenal halus, bukan sekedar godaan ringan. Komedi mengambil harga dirimu, menyeretnya ke jalan, dan bertanya pada penonton apakah ada yang mau ditambahkan. Penulis naskah kayak Aristophanes membuat karier cemerlang dari ini. Mereka mengubah politisi, filsuf, dan siapapun yang dianggap penting menjadi bahan lelucon jalanan. Kalau kamu terkenal, kamu sah jadi sasaran. Kalau kamu nggak terkenal, selamat, hari ini mungkin debutmu. Dan kalau kamu pikir kamu bisa membalas hinaannya, nggak, ini profesional. Orang ini bangun tidur lalu mengasah kosakatanya seperti mengasah pedang. Kamu masih berusaha mikirin balasan yang nggak pakai kata goblok. Pas kamu udah siap balas, dia udah pindah, sedang membongkar kepercayaan diri orang lain 2 lapak darimu. Jadi, meskipun Yunani kuno memberi kita filsafat, demokrasi, dan fondasi pemikiran barat, mereka juga memberi kita contoh pertama tercatat tentang seseorang yang dibayar untuk menghinamu di depan publik. Ironis, dan kalau dipikir-pikir, ribuan tahun kemudian, kita cuma menyebutnya internet. Kalau pekerjaan pertama tadi cuma nyenggol ego, kali ini pekerjaan yang ini mungkin bisa mengakhiri seluruh kariermu. Permanen. Di beberapa bagian Yunani kuno, saat keadaan kacau, dan maksudku kacau kayak wabah, kelaparan, bencana, atau sekedar perasaan bahwa hidup sedang tidak baik-baik saja, solusinya nggak selalu praktis, solusinya lebih bersifat simbolis. Masuklah si Pharmakos, sang kambing hitam manusiawi. Peranmu menyerap semua kesialan, dosa, dan musibah seluruh komunitas. Tertawa getir, kedengarannya hebat, sampai kamu sadar bahwa nggak ada pelatihan, nggak ada gaji, dan tentu saja nggak ada rencana pensiun. Biasanya Pharmakos adalah orang yang sudah berada di pinggiran masyarakat, penjahat, budak, atau cuma seseorang yang sial karena berada di tempat salah pada waktu yang salah. Bukan proses lamaran kerja yang kompetitif. Setelah terpilih, kamu akan diarak keliling kota, biasanya saat festival, sambil orang-orang meneriakan hinaan, melempar barang, dan memperlakukanmu seperti pesan error berjalan kaki. Ini bukan pelayanan publik, ini lebih ke tudingan publik. Idenya sederhana, pindahkan semua energi buruk ke satu orang, lalu singkirkan orang itu dari kota. Kadang itu berarti pengasingan, kadang lebih buruk. Ya, pokoknya pesannya jelas, bukan kami yang salah, kamu. Jujur saja, strategi ini masih populer sampai sekarang. Dari luar, ini kelihatan sangat nggak adil, dan emang iya, sangat nggak adil. Tapi di zaman ketika orang belum paham penyakit, pola puecara, atau musibah acak, mereka butuh penjelasan, dan yang lebih penting, mereka butuh solusi. Idealnya solusi yang nggak perlu mengubah perilaku mereka sendiri. Jadi, daripada memperbaiki masalah, mereka menyingkirkan seseorang. Masalah selesai, setidaknya secara emosional. Dan kalau kamu pikir pekerjaan ini punya keuntungan, mungkin rasa hormat,
terima kasih, atau perpisahan yang manis? Hah, nggak ada. Kamu pada dasarnya adalah versi manusia dari membuang sampah. Bedanya, sampahnya bisa mikir. Yang bikin lebih merinding adalah betapa ritualnya proses ini. Bukan kekacauan, ini terorganisir, terencana, hampir seremonial. Yang justru bikin lebih parah. Karena nggak ada yang lebih menunjukkan kita sudah memikirkan ini dengan matang, selain secara kolektif memutuskan bahwa satu orang harus memikul semua masalah orang lain, lalu pergi. Jadi, selain logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan awal, Yunani kuno juga punya pekerjaan di mana tanggung jawab utamamu adalah disalahkan untuk segala sesuatu dan menghilang. Nggak ada yang bangga mencantumkannya di daftar riwayat hidup. Setelah semua yang kamu lihat, mungkin kamu berpikir, pasti ada pekerjaan yang lebih baik. Nggak ada, cuma lebih basah. Di jantung politik Athena, berbicara di depan umum bukan sekedar biasa. Itu segalanya. Warga berkumpul, berdebat, berteriak, dan menyampaikan pidato penuh gairah tentang demokrasi, perang, pajak, dan kenapa orang lain jelas-jelas salah. Dan ketika kita bilang penuh gairah, maksudnya benar-benar bergairah. Banyak teriak, banyak gerak-gerik, dan sayangnya banyak cipratan ludah. Disinilah peranmu sebagai pemegang spons. Tugasmu berdiri di samping seorang orator penting, seseorang yang kuat, dihormati, mungkin berkeringat saat berargumen dramatis tentang nasib kota, dan memegang spons di ujung tongkat. Bukan simbol, bukan hiasan, spons beneran. Seluruh peranmu adalah melangkah maju di tengah pidato, dan dengan lembut menyeka wajah pembicara. Mungkin dahinya, mungkin mulutnya kalau sudah terlalu bersemangat. Bayangkan, kamu sedang menyampaikan pidato terbaik dalam hidupmu, membangun ketegangan, meninggikan suara, menunjuk dramatis ke arah kerumunan. Lalu seorang pria dengan tenang mendekat dan mengusap dagumu seperti kamu kendi yang bocor. Kerumunan melihat, tak ada yang protes. Ini normal. Jujur, standar kebersihan dulu berbeda. Ruang publik padat, pidato bisa berjam-jam, nggak ada tisu, nggak ada serbet, dan jelas nggak ada cara diam-diam untuk mengatasi keringat. Jadi solusinya ya manusia. Kamu berdiri di sana, siap dengan spons, menunggu momen tepat. Timing itu penting. Terlalu cepat, kamu mengganggu pidato. Terlalu lambat, pembicara sudah bercucuran keringat yang nggak bagus untuk kredibilitas. Kamu bukan cuma membersihkan, kamu menjaga martabat politik. Sekali salah gerak, tiba-tiba pria yang sedang berargumen soal strategi militer kelihatan seperti baru selesai lari maraton pakai baju zirah. Dan kalau kamu pikir pekerjaan ini dapat pengakuan, enggak. Tak ada yang bertepuk tangan untuk pemegang spons. Tak ada yang berterima kasih. Kamu tidak terlihat seperti penjaga diam-diam pengendali kelembaban. Jadi selain demokrasi, debat, dan fondasi wacana publik, Yunani kuno juga punya seorang pria yang tujuannya cuma berdiri di samping orang-orang kuat dan diam-diam mengelola kerikat mereka. Secara ironis, sejarah mengingat pidatonya, melupakan sponsnya. Sekarang kamu mungkin berpikir, setidaknya pekerjaan berikutnya nggak akan melibatkan penghinaan publik. Itu asumsi yang berani. Selamat datang di salah satu peran paling nggak glamor di Yunani kuno. Petugas toilet umum, sebuah posisi yang menjawab pertanyaan yang tak pernah ada yang tanyakan. Bagaimana kalau seluruh kariermu berputar di sekitar momen terburuk orang lain? Toilet umum memang ada, terutama di kota besar kaya Athena. Tapi kalau kamu membayangkan sesuatu yang modern, turunkan ekspektasimu. Jauh-jauh. Kita bicara bangku batu panjang dengan lubang di tengahnya. Nggak ada sekat, nggak ada privasi. Hanya kamu dan beberapa orang asing. Duduk bersebelahan, melakukan kontak mata yang akan membuatmu sulit pulih secara emosional. Dan kamu yang bertanggung jawab. Tugasmu kemungkinan termasuk menjaga area agar cukup bersih, memastikan semuanya nggak berubah jadi kekacauan total, dan mungkin menyediakan alat untuk keperluan pribadi, yang pada zaman itu bukanlah barang mewah. Bayangkan, spons bersama. Iya, diamkan sejenak. Jadi kamu bukan cuma merawat fasilitas, kamu mengelola situasi yang sangat rumit. Sekarang, bayangkan suaranya, baunya, suasananya. Ini bukan tempat orang berlama-lama untuk diskusi filsafat. Meskipun ya, namanya juga Yunani kuno, pasti ada yang mencoba. Dan di tengah semua ini, kamu harus tetap tenang, profesional, dan entah bagaimana tetap berkomitmen pada peranmu. Karena kalau kamu nggak melakukan tugasmu, keadaan akan memburuk, jauh lebih buruk. Jadi secara dasar, kamu adalah garis pertahanan terakhir antara peradaban dan kekacauan biologis total. Nggak ada tekanan. Dan bicara soal status, ini bukan peran bergengsi. Nggak ada yang memperkenalkanmu di pesta makan malam dengan, ini dia, pria yang memastikan kelancaran sanitasi publik kita. Nggak,
Kamu cuma ada, esensial, diperlukan, sepenuhnya tanpa perayaan. Tapi inilah kebenaran yang gak nyaman. Tanpa orang seperti kamu, kota nggak akan berfungsi. Kebersihan ambruk, penyakit menyebar, masyarakat perlahan hancur. Jadi sementara para filsuf berdebat tentang etika dan politisi berdebat tentang kebijakan, kamu melakukan sesuatu yang jauh lebih langsung. Kamu menjaga kendali, secara harfiah. Jadi iya, Yunani kuno memberi kita seni, sains, dan fondasi peradaban barat. Tapi mereka juga sangat bergantung pada seseorang yang pekerjaannya berdiri di dekat deretan toilet batu dan memastikan gak ada yang salah secara mengerikan. Pahlawan tanpa jasa, tapi mungkin bukan orang yang kamu ingin tukar posisinya. Pada titik ini, kamu mungkin berharap ada pekerjaan yang sedikit lebih bermartabat. Kabar baik, pekerjaan ini melibatkan emosi, ritual, dan ekspresi manusia yang mendalam. Kabar buruk, secara ironis, nggak ada satupun emosi itu yang benar-benar milikmu. Selamat datang di kehidupan peratap profesional. Di Yunani kuno, pemakaman bukanlah momen yang sunyi dan reflektif. Pemakaman itu keras, dramatis, dan pertontonan kesedihan yang sangat publik. Semakin intens ratapannya, semakin terhormat almarhum di mata orang lain. Ini menimbulkan masalah. Bagaimana kalau keluarganya nggak seemosional itu? Simple, kamu sewa seseorang yang bisa. Tugasmu adalah datang, biasanya dengan pakaian yang sesuai, lalu mulai menangis, keras, meyakinkan, sepenuh hati. Kita bicara tentang meratap, memukul-mukul dada, mungkin sampai jatuh ke berlutut. Seluruh pertunjukan. Dan ingat, kamu mungkin baru menemukan almarhum sekitar 5 menit yang lalu. Mungkin, kalau beruntung. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah penampilan. Karena dalam masyarakat ini, kesedihan bukan cuma dirasakan. Ia ditampilkan. Secara publik, dramatis, berulang-ulang. Dan kamu ahlinya. Bayangkan, kamu berdiri di samping keluarga yang berduka meluapkan kesedihan tingkat dewa. Sehingga orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah kamu sebenarnya lebih dekat dengan almarhum daripada yang lain? Sementara di dalam hatimu berpikir, namanya Nikos atau Dimitrios ya? Detil bukan prioritasmu, emosi yang utama. Jujur pada zamannya ini tidak dianggap aneh. Ritual duka punya makna kultural dan bahkan spiritual yang dalam. Ekspresi kesedihan yang keras dipercaya dapat menghormati orang mati dan membantu mengantarkan mereka ke alam bakur. Jadi sebenarnya kamu membantu, hanya saja kamu juga sedang berakting, sangat meyakinkan. Dan seperti pertunjukan yang bagus, timing adalah segalanya. Menangis terlalu cepat, kamu kelihatan dramatis. Terlalu lambat, kamu kehilangan momen. Salah orang, tiba-tiba suasana jadi canggung. Presisi itu penting. Tapi jujur, pekerjaan ini butuh fleksibilitas emosional yang tinggi. Hari ini kamu meratapi seorang kakek, besok orang yang berbeda sama sekali. Intensitas sama, air mata sama, nama beda. Kamu benar-benar menjalani maraton emosi untuk orang asing. Jadi selain tragedi, teater, dan beberapa karya drama terbaik dalam sejarah, Yunani kuno juga punya orang yang pekerjaannya menangis atas perintah di pemakaman. Dan sejujurnya, beberapa aktor modern pasti akan menghargai keahliannya, meskipun penontonnya agar lebih sepi. Sekarang, kamu mungkin berharap pekerjaan yang sedikit lebih teknis, kurang emosional, kurang spons. Selamat, kamu dipromosikan. Tanggung jawab barumu? Awasi air dengan sangat seksama. Di pengadilan Yunani kuno, terutama di tempat kayak Athena, waktu itu sangat penting. Kasus hukum, debat politik, pidato publik, semuanya punya batas waktu ketat. Tapi nggak ada jam tangan, nggak ada jam dinding. Jadi mereka pakai alat yang disebut jam air atau klepsidra. Dan kamu yang bertanggung jawab. Sistemnya sederhana. Air mengalir dari satu wadah ke wadah lain dengan kecepatan tetap. Saat air habis, waktu habis. Secara teori, elegan. Dalam praktiknya, bikin stres. Karena seluruh pekerjaanmu adalah duduk dan menatap air yang menetes perlahan. Memastikan semuanya adil dan akurat. Terlalu cepat, seseorang kehilangan kesempatan bicara. Terlalu lambat, sidang pengadilan jadi enggak selesai-selesai. Kamu bukan cuma mengawasi air, kamu mengendalikan argumen, vonis, dan mungkin nasib hidup seseorang. Nggak ada tekanan. Bayangkan ruang sidang yang panas. Dua pria saling berteriak, membuat argumen penuh gairah. Menuduh satu sama lain melakukan kejahatan, pengkhianatan, dan mungkin pola asuh yang buruk. Kerumunan terlibat, ketegangan tinggi, dan kamu duduk diam, mengawasi mangkuk. Di suatu titik, pembicara mulai dramatis. Dia meninggikan suara, beraksi liar, mungkin menyeka keringat di wajahnya. Semoga dengan bantuan rekanmu dari bab sebelumnya. Dia sedang membangun menuju poin terkuatnya. Lalu kamu bilang, waktu habis. Selesai. Di tengah kalimat, di tengah argumen, mungkin di tengah krisis eksistensial, kamu memotongnya. Dan seperti yang bisa kamu bayangkan, ini bikin kamu sangat populer.
Orang-orang menyukai penjaga jam air, terutama yang kalah. Secara teknis, kamu cuma menegakkan keadilan. Aturannya jelas, semua orang dapat waktu yang sama. Sistem yang dibangun di atas kesetaraan. Tapi secara emosional, kamulah orang yang mengakhiri pidato. Kamu adalah perwujudan dari, lanjutkan, sudah cukup. Dan kalau ada yang salah, aliran air nggak konsisten, wadah bocor, seseorang menuduhmu bias, tiba-tiba ini bukan lagi soal waktu, ini soal keadilan. Jadi, selain hukum, demokrasi, dan debat terstruktur, Yunani kuno juga mempercayakan keputusan besar kepada seseorang yang keahliannya adalah menafsirkan kebiasaan makan seekor burung. Peran yang sunyi, peran yang sederhana, peran yang sangat kuat. Dan sekali lagi membuktikan bahwa sejarah dipegang oleh orang-orang dengan pekerjaan yang sangat aneh, yang dijalankan dengan sangat serius. Pada titik ini, kamu mungkin berpikir, pasti keputusan di Yunani kuno dibuat melalui logika, debat, dan penalaran yang hati-hati. Kadang iya, kadang lain mereka bertanya pada ayam. Selamat datang di salah satu peran paling surrealis di Yunani kuno, pengamat hewan suci. Dan dalam kasusmu, seluruh kredibilitas profesionalmu bergantung pada mengamati dengan seksama seekor burung yang sedang makan. Tugasmu adalah menafsirkan pertanda, pesan dari dewa, isyarat tersembunyi dalam perilaku sehari-hari. Tapi alih-alih mempelajari bintang atau membaca simbol rumit, kamu menatap ayam, menunggu seberapa antusiasnya ia mematuk biji-bijian. Sekarang, bayangkan tekanannya. Sekelompok manusia penting berdiri dekatmu. Mereka berdiskusi apakah akan mengambil keputusan besar, masalah perdagangan, politik, atau bahkan perang. Mereka bertoleh kepadamu, bukan untuk minta saran, tapi untuk analisis unggas. Kamu berjongkok sedikit. Kamu amati. Ayamnya mematuk sekali, 2 kali, lalu berhenti. Semua orang mendekat. Kamu mengangguk selam, seolah-olah sedang mendekode sesuatu yang mendalam. Di dalam hati, kamu berpikir, burung ini nggak tahu kalau dia sedang menentukan masa depan seluruh kota. Tapi di luar, kamu tetap tenang, percaya diri, profesional. Karena interpretasimu penting. Kalau kamu bilang pertandanya baik tapi hasilnya buruk, itu salahmu. Kalau kamu bilang buruk tapi mereka mengabaikannya dan kehilangan peluang, juga salahmu. Pada dasarnya, kamu menerjemahkan perilaku ayam menjadi kehendak Dila, tanpa manual, tanpa pendapat kedua. Cuma kamu dan hewan yang sangat tidak sadar. Dan jujur aja, ayam tidak terkenal konsisten. Hari ini mereka makan seperti juara. Besok mereka menatap kosong kejauhan seolah baru menemukan kebenaran eksistensial. Jadi tugasmu bukan cuma observasi, tapi improvisasi. Improvisasi yang meyakinkan. Karena tidak ada yang mau dengar, aku nggak yakin. Ayamnya kayaknya lagi bingung hari ini. Mereka butuh kepastian, meskipun ayamnya jelas-jelas tidak. Jadi, selain filsafat, logika, dan pemikiran ilmiah awal, Yunani kuno juga mempercayakan keputusan besar kepada seseorang yang keahliannya adalah menafsirkan kebiasaan makan seekor burung. Peran yang sunyi, peran yang sederhana, peran yang sangat kuat. Dan sekali lagi membuktikan bahwa sejarah dipegang oleh orang-orang dengan pekerjaan yang sangat aneh, yang dijalankan dengan sangat serius. Akhirnya, sebuah pekerjaan yang melibatkan kesehatan, kebugaran, dan perawatan pribadi. Sayangnya, itu bukan perawatan pribadimu. Selamat datang di Gimnasium Yunani kuno, tempat pria berlatih, berolahraga, gulat, dan bangga memamerkan fisik atletis mereka. Dan di sanalah kamu mengikis mereka. Setelah berolahraga, atlet Yunani nggak cuma mandi. Sebaliknya, mereka melumuri tubuh dengan minyak sebelum latihan. Dan setelah selesai, mereka menggunakan alat metal melengkung yang disebut strigil untuk mengikis berbagai campuran minyak, keringat, dan debu dari kulit. Ini dianggap sebagai pembersihan, menyegarkan, benar-benar normal. Tapi inilah detail pentingnya. Beberapa orang, terutama yang kaya atau berpengaruh, lebih suka tidak melakukannya sendiri. Disinilah peran kamu. Tugasmu adalah berdiri di samping seorang pria dewasa yang sangat berkeringat, lalu mengikis tubuhnya hingga bersih, secara profesional, sistematis, tanpa membuat suasana jadi canggung, yang mengesankan karena semua situasi ini udah canggung dari awal. Bayangkan, sang atlet selesai berlatih, dia peregangan, dia mengangguk ke arahmu, dan kamu melangkah maju, alat di tangan, siap memulai apa yang hanya bisa digambarkan sebagai rutinitas eksfoliasi yang paling gak glamor di dunia. Kamu mulai dari lengan, lalu bahu, pinggang, kaki. Hati-hati, terkendali, efisien, profesional. Kamu bukan cuma menghilangkan keringat, kamu menjaga status kebersihan dan paling tidak berusaha menjaga martabat tertentu. Jujur aja, pada zamannya ini nggak dianggap aneh. Kebugaran fisik adalah pusat budaya Yunani, dan gimnasium adalah tempat interaksi sosial, pendidikan, dan latihan. Tindakan mengikis adalah bagian dari rutinitas yang lebih besar, hampir ritualistik. Tapi tetap saja, kamu mengikis keringat manusia lain untuk mencari nafkah. Dan kalau kamu jago, kamu bisa membangun reputasi. Orang mungkin minta kamu secara spesifik, yang mengesankan sekaligus sedikit mengkhawatirkan. Ada unsur kepercayaan juga di sini.
Terlalu kasar, kamu menyakiti klien. Terlalu lembut, kamu nggak melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu harus menemukan keseimbangan sempurna. Sesuatu yang tak pernah kamu duga akan kamu kuasai. Jadi, selain fondasi budaya atletik, keunggulan fisik dan latihan disiplin, Yunani kuno juga bergantung pada seseorang yang pekerjaannya berdiri di sebelahnya dengan sepotong metal melengkung dan dengan sopan menghilangkan bukti-bukti usaha. Peran yang sunyi, peran yang diperlukan, dan peran yang benar-benar membuat kamu menghargai mandi modern. Akhirnya, sebuah pekerjaan yang terdengar heroik. Api, lari, kompetisi, energi. Apa yang bisa salah? Selamat datang di dunia lari obor, salah satu acara publik paling seru di Yunani kuno. Para pelari membawa obor yang menyala sepanjang jarak tertentu, biasanya sebagai bagian dari festival keagamaan, berusaha mencapai garis akhir sebelum apinya padam. Kedengarannya mengesankan. Memang mengesankan, tapi kamu bukan pelarinya. Kamu adalah orang yang mengorganisirnya. Artinya, sementara semua orang menikmati tontonan, kamu diam-diam mengelola situasi yang melibatkan banyak orang yang berlari kencang dengan api terbuka, melewati area ramai selama perayaan publik. Nggak ada tekanan. Tanggung jawabmu dimulai jauh sebelum balapan dimulai. Kamu harus memilih peserta, merencanakan rute, dan memastikan semuanya siap. Obor harus dinyalakan pada waktu yang tepat, diserahkan dengan benar, dan tetap menyala sepanjang balapan. Dramatis, karena kalau apinya padam, pelari didiskualifikasi. Dan kalau beberapa api padam, selamat. Sekarang kamu punya kerumunan yang bingung dan upacara yang sangat canggung. Tapi mari bicara tentang masalah sebenarnya. Api. Kamu mengordinasikan acara di mana kegagalan bukan cuma berarti kalah, bisa berarti tanpa sengaja membakar sesuatu atau seseorang. Pakaian, struktur kayu, elemen dekoratif, semua sangat mudah terbakar. Namun disinilah kamu mendorong orang untuk berlari lebih cepat sambil memegang api. Ini bukan olahraga terorganisir, ini risiko terkendali. Sekarang bayangkan kekacauan kalau ada yang salah. Seorang pelari tersandung, obor jatuh, api kecil menjadi api yang sedikit lebih besar. Semua orang menoleh kepadamu, karena ini ide, walaupun sebenarnya bukan idemu. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum kamu. Pada saat itu, kamulah yang bertanggung jawab. Namun ketika semuanya berjalan dengan baik, pelari bergerak mulus, obor tetap menyala dan kerumunan bersorak saat api terakhir melewati garis, tak ada yang memikirkanmu. Mereka merayakan pemenang, mereka mengagumi tontonan. Kamu tetap di belakang layar, diam-diam lega karena tidak ada yang terbakar. Jadi selain kompetisi atletik, festival publik, dan tradisi yang masih bergema hingga kini, Yunani kuno juga bergantung pada seseorang yang pekerjaannya mengordinasikan balapan yang melibatkan kecepatan, tekanan, dan api literal. Sebuah peran yang butuh perencanaan, ketenangan, dan apresiasi yang kuat terhadap hal-hal yang tidak terbakar, yang sejujurnya adalah keterampilan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Pada titik ini, kamu mungkin berharap pekerjaan yang sedikit lebih damai, sesuatu yang sunyi, reflektif, mungkin melibatkan tulisan. Kabar baik, yang ini melibatkan tulisan. Kabar buruk, kamu menulis kutukan. Selamat datang di profesi penulis tablet kutukan, salah satu peran yang paling kreatif dan penuh permusuhan di Yunani kuno. Ketika orang punya masalah, persaingan bisnis, pengkhianatan asmara, sengketa hukum, atau sekedar rasa tidak suka, mereka nggak selalu menghadapinya secara langsung. Itu butuh usaha. Sebaliknya, mereka datang kepadamu. Tugasmu adalah mengambil frustrasi mereka dan mengubahnya menjadi permintaan yang dirangkai dengan hati-hati kepada para dewa, meminta kemalangan spesifik menimpa orang lain. Kutukan ini biasanya dituliskan pada lembaran timah tipis yang disebut de fictionis. Bahannya sendiri dipilih karena suatu alasan, dingin, berat, dan terkait dengan dunia bawah. Jadi sejak awal nadanya tidak terlalu ceria. Seorang klien tipikal mungkin mendatangimu dan berkata, "Saya ingin pesaing bisnis saya Faisan, kehilangan semua pelanggan dan kalau bisa tersandung di depan publik." Dan kamu sebagai profesional mengangguk penuh pertimbangan dan mulai menulis. Bukan cuma menulis, ini terstruktur, disengaja, dan seringkali sangat detail. Kamu memohon pada dewi-dewi, kamu menyebut nama, kamu menggambarkan dengan tepat apa yang seharusnya terjadi. Kadang sampai ke ketidaknyamanan sekecil apapun. Semoga kesepakatannya gagal, kata-katanya kacau, dan sendalnya mengkhianatinya di saat yang paling buruk. Kagum, kamu bukan cuma menulis, kamu merancang kemalangan yang tertarget. Setelah tablet selesai, ia tidak cuma diletakkan di rak, biasanya dilipat, kadang ditusuk dengan paku, lalu ditempatkan di tempat yang bermakna, dikubur dalam tanah, dilempar ke sumur, atau ditinggalkan di ruang sakral. Idenya adalah mengirim pesan langsung kepada para dewa,
atau kepada kekuatan apapun yang mendengarkan. Dan kamu beralih ke klien berikutnya, yang kemungkinan besar juga punya daftar keluhan yang sangat spesifik. Sekarang bayangkan melakukan ini sepanjang hari, mendengarkan keluhan, menerjemahkannya menjadi kutukan formal, dan mempertahankan wajah lurus ketika seseorang bersikeras bahwa kambing tetangganya jelas-jelas bagian dari konspirasi besar. Kamu tidak menghakimi, kamu menulis secara profesional. Jadi, selain sastra, puisi, dan fondasi ekspresi tertulis, Yunani kuno juga punya orang yang pekerjaannya mengambil kesal sehari-hari dan meningkatkannya menjadi intervensi supranatural. Sebuah peran yang butuh kreativitas, kesabaran, dan toleransi luar biasa terhadap sikap picik. Karena kadang drama terbesar dalam sejarah dimulai dengan seseorang yang merasa sedikit terganggu. Setelah berurusan dengan kutukan dan keluhan gaib, kamu mungkin berharap pekerjaan yang terasa lebih membumi, sesuatu yang praktis, sederhana. Sayangnya, kamu akan berjalan ke pasar dan tugasmu adalah membuatnya lebih sunyi. Selamat datang di salah satu peran yang mustahil secara diam-diam di Yunani kuno, pengatur kebisingan pasar. Pasar adalah hati kehidupan sehari-hari. Orang-orang berteriak untuk menjual barang, berdebat soal harga, memanggil teman, memperdebatkan politik, dan kadang cuma berteriak karena orang lain juga berteriak. Suasananya berisik, terus-menerus berisik. Jenis kebisingan yang membuatmu pertanyakan pilihan hidupmu dalam 5 menit. Dan tugasmu, masuk ke dalam kekacauan ini dan dengan sopan meminta semua orang untuk merendahkan suara mereka. Ya, itu rencananya. Kamu pada dasarnya adalah upaya manusiawi untuk kontrol volume di tempat yang dirancang untuk mengabaikan kontrol volume. Bayangkan, ruang yang penuh pesak dengan pedagang yang agresif mempromosikan olivi, ikan, tembikar, dan apapun yang mereka jual. Pelanggan menawar seperti hidup mereka bergantung pada penghematan beberapa koin. Dua filosof sedang berdebat tentang eksistensi di dekat lapak buah. Lalu ada kamu. Tolong sedikit lebih pelan. Tidak ada yang mendengar. Kamu coba lagi. Sedikit lebih keras, yang sebenarnya kontraproduktif, tapi setidaknya kamu komitmen. Secara teknis, peran ini ada karena alasan. Kebisingan berlebihan bisa mengganggu ketertiban, menyebabkan kebingungan, dan menyulitkan bisnis berjalan efisien. Jadi secara teori, mempertahankan tingkat kendali tertentu masuk akal. Tapi dalam praktiknya, kamu kalah jumlah. Sangat kalah jumlah. Dan jangan lupa, ini bukan orang-orang yang tenang dan sabar. Ini orang-orang yang sudah bertawar-menawar dengan keras sepanjang hari. Meminta mereka merendahkan suara seperti meminta laut untuk tidak terlalu basah. Kamu bisa coba, laut tidak akan mendengar. Tapi tetap, kamu berjalan melewati pasar, melakukan tugasmu, mengingatkan orang untuk menjaga kendali, meskipun kebisingan langsung naik kembali begitu kamu lewat. Ironis, kamu tidak menghentikan kaos. Kamu dengan lembut menyarankan agar kaos pingin sedikit lebih teratur, yang dengan sopan diabaikan. Jadi selain perdagangan, niaga, dan kehidupan publik yang ramai, Yunani kuno juga punya seseorang yang pekerjaannya melangkah ke dalam kebisingan itu dan mencoba tempat yang mustahil, membuat orang lebih pelan. Sebuah peran yang dibangun di atas optimisme dan pengabaian mutlak terhadap realitas. Setelah semua kebisingan, kekacauan, dan kerusakan emosional, kamu mungkin berharap pekerjaan yang tenang, damai, dan penuh respek. Sesuatu yang melibatkan arti? Kabar baik, yang ini melibatkan arti. Kabar buruk? Kamu memolesnya terus-menerus. Selamat datang di kehidupan pemoles patung. Di Yunani kuno, patung ada di mana-mana. Dewa, pahlawan, atlet, tokoh penting, semua diabadikan dalam marmer atau perunggu, berdiri dengan bangga di ruang publik, tempel, dan jalan. Mereka adalah simbol keindahan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Dan tugasmu? Pastikan mereka tetap seperti itu. Pada awalnya, ini terdengar damai. Kamu datang pagi-pagi, kain di tangan, mungkin sedikit minyak atau bahan pembersih, dan mulai bekerja. Udara tenang, jalanan sepi, cuma kamu dan patung manusia setinggi 3 meter yang dipahat persegi, yang seringkali telanjang bulat. Kamu mulai memoles, kehati-hatian, penuh respek. Kamu menggosok lengan yang kuat, dada bidang, otot paha yang detil, semua bagian yang dibuat dengan indah. Dan kamu melakukannya karena debu dan kotoran bisa menumpuk, dan patung harus selalu bersinar. Ini pekerjaan yang butuh ketelitian. Terlalu keras, kamu merusak permukaan. Terlalu lembut, nggak ada hasil. Dan karena patung-patung ini ada di mana-mana, kamu bisa menghabiskan seluruh harimu hanya berpindah dari satu patung ke patung berikutnya. Selamanya. Bayangkan seorang turis atau warga lokal berjalan sambil mengagumi karya seni. Mereka melihat patung itu, kulit marmer yang berkilau, detil yang persegi. Mereka tidak tahu bahwa beberapa jam yang lalu, patung itu dilapisi lapisan tipis debu dan bekas kotoran burung. Mereka tidak tahu bahwa kamu yang sudah bersusah payah membuatnya terlihat seperti baru lahir.
Mereka cuma berpikir betapa indah patung Yunani ini. Nihil, tidak ada yang bertepuk tangan untuk pemoles patung, tidak ada prasasti yang menyebut namamu, tapi tanpa kamu, dewa-dewi akan terlihat kusam, pahlawan akan ternoda, dan peradaban akan kehilangan kilaunya. Jadi selain seni, keindahan, dan pengejaran kesempurnaan, Yunani kuno juga bergantung pada seseorang yang pekerjaannya dengan penuh kasih menggosok bagian tubuh marmer orang lain. Bukan pekerjaan yang mulia, tapi seseorang harus melakukannya, dan orang itu adalah kamu. Nah, itu dia teman-teman, beberapa pekerjaan yang paling aneh, menjijikan, dan konyol di Yunani kuno. Dari penghina profesional sampai pembersih keringat, dari kambing hitam sampai penafsir ayam. Peradaban besar itu ternyata berdiri di atas pundak orang-orang yang melakukan pekerjaan yang gak pernah kebayang oleh kita. Jadi lain kali kamu lagi malas bekerja, ingat-ingat aja, setidaknya kamu gak harus mengelap spons di wajah politisi yang lagi pidato, atau berdiri di toilet publik tanpa sekat, atau memutuskan nasib sebuah kota berdasarkan mood seekor ayam. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terus kasih tahu aku kamu nonton dari mana dan sekarang jam berapa. Selalu seru tahu siapa aja yang masih terjaga dan ikut mempertanyakan sejarah bareng aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap aneh, tetap penasaran, dan jangan pernah berhenti bertanya.